Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu Jamaah Masjid Taklim Hasanah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah, dan para peserta kajian kita, Bapak Ibu yang ikut bergabung pada kajian kita di sore hari ini yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas kajian lagi di kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, yang insya Allah kita masih melanjutkan bab tentang zikir setelah sholat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara seiman, kita sudah selesai kita masih melanjutkan bab zikir. Sampai Ibu, dicatat Ibu sampai poin keberapa? Sampai poin setelah sholat. Sampai kelima, Ustadz, halaman 78. Sudah sampai poin kelima. Allahumma ini ala zikrika. Ya, betul. Baik. Sekarang kita masuk poin ke-6. Yaitu mengucapkan doa. Afwan Ustadz, kemarin sampai 4, ya. Sekarang mulai 5, Ustadz. Oh, kemarin sudah sampai 4, sekarang mulai ke-5. Baik. Poin kelima, mengucapkan doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku atau bantulah aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan ini adalah wasiat Rasul kepada sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Secara lengkap hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Mu'az bin Jabal. Maka karena ini adalah sebuah wasiat, yang wasiat ini Rasul sampaikan kepada sahabat beliau yang bernama Mu'az bin Jabal. Maknanya Rasul tidak pernah meninggalkan doa ini, berwasiat kepada Mu'az bin Jabal jangan pernah meninggalkan doa ini. Kita pun berarti jangan pernah meninggalkan doa ini. Silakan Ibu buka hadisnya di kitab Bulughul Maram 346. Bismillah. Wahai Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Mu'az, aku wasiatkan kepadamu setelah selesai dari setiap sholat, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan bacaan, ya Allah bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis riwayat. Kalau ini sebuah wasiat yang tentu saja kita nggak boleh tinggalkan. Orang sekelas Mu'az bin Jabal, sahabat Rasulullah, salah satu sahabat pilihan yang sering menyertai Rasul, seorang anak muda yang begitu kokoh imannya, kasih wasiat oleh Rasulullah. Mu'az bin Jabal menyampaikan, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal lahu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, usika ya Mu'az, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'az.
La tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Jangan pernah kamu meninggalkan doa di setiap selesai salatmu, agar kamu berdoa, Allahumma a'inni, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon bantuan kepadamu, ala zikrika, agar aku senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan agar aku senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Ibadahnya selalu baik. Di sini digandeng zikir kepada Allah, syukur atas nikmat Allah, memperbaiki ibadah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah dimanapun berada, bukankah Allah nanti menyertainya, Allah menjaganya, Allah menaunginya? Orang yang selalu berzikir kepada Allah, itu tanda orang itu selalu mensyukuri nikmatnya. Bukankah dengan mensyukuri nikmatnya kita akan ditambahkan karunia-Nya, dilipat gandakan? Bukankah ketika kita tidak bersyukur, resiko tidak syukurnya pun untuk dirinya sendiri? Ada permintaan di sini agar selalu mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan terus meningkatkan, memperbaiki amal ibadah kita terhadap Allah. Kalau ini mampu kita lakukan, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, karena betapa banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka Nabiullah Ismail alaihi salam diajarkan oleh ayahnya Ibrahim alaihi salam. Demikian pula Nabi Ibrahim berdoa. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa. Salah satu doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini doanya warisan para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman. Coba kita lihat doanya. Antara Nabi Ibrahim dan Ismail dengan doa Nabi Sulaiman beda-beda sedikit. Di surat Al-Ahqaf, surat 46, doa itu Allah sebutkan di ayat yang ke-15. Di bagian tengah ayat sampai akhir. Awal ayatnya perintah orang manusia berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurhan, dan seterusnya sampai di tengah-tengah ayat. Di situ doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inilah doanya Nabiullah Ibrahim. Inilah doanya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Sementara doanya Nabi Sulaiman, Allah abadikan di dalam surat 27, yaitu surat An-Naml, surat Semut. Doa Nabi Sulaiman ini bersyukur kepada Allah, karena ketika itu Nabi Sulaiman bisa mendengar pembicaraan semut. Maka Nabi Sulaiman tertawa, tersenyum, kemudian berdoa. Beda sedikit. Di surat An-Naml, surat 27, ayat yang ke-19. Tabassam dhahikam min qawliha. Maka Nabi Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Kemudian waqal, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Sampai di sini persis sama dengan surat Al-Ahqaf ayat ke-15 tadi. Beda di ujung ayatnya. Kalau tadi adalah
wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau doanya Nabi Sulaiman paling ujungnya dengan kalimat wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan dengan rahmatmu agar aku menjadi golongan hamba-hambamu yang salih. Inilah doa syukur. Kita bisa berdoa dengan ini. Atau tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita lanjutkan. Poin ke-6. Setelah mengucapkan doa itu, kemudian kita bisa melanjutkan dengan doa yang Rasul ajarkan pula kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Tapi di dalam cetakan ini ada kekurangan sedikit. Doa yang sesungguhnya Rasul ajarkan secara lengkap, ada kekurangan sedikit di sini. Karena Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu. Minal budhi, yaitu berlindung kepadamu dari sifat jubne. Langsung di sini jubni itu adalah pengecut atau penakut tanpa ada bukhel. Sedangkan dalam hadis yang lengkap, lihat di kitab Bulughul Maram, itu ada tambahan bukhel, bakhil dulu. Silakan Ibu lihat hadis nomor 343 dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa hal di setiap selesai sholat, yaitu dengan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari kembalinya diri saya kepada umur yang hina atau lemah di usia pikun seperti di waktu kecil. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, serta aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Baik. Ibu, Bapak, coba perhatikan, ada yang kurang. Kalau kita lihat di kitab ini, 1000 amalan sehari semalam, di halaman 78 di poin ke-6 tadi, tidak ada kata-kata Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Adanya langsung minal jubn. Jadi sesungguhnya ini kekurangan, salah cetak, seharusnya ada kalimat minal bukhl. Seperti yang Rasul ajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna duburus shalah. Senantiasa Rasulullah berlindung dengan perkara-perkara ini setiap selesai sholat beliau. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, pelit. Wa a'udzubika minal jubn. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut atau penakut. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak sampai dikembalikan kepada umur yang hina, yaitu umur yang lemah, yang pikun. Supaya umurnya tidak pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah di hidupan di dunia ini. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Di tengah-tengah tadi ada doa an-uradda ila ardhalil umur. Berlindung dari sampainya umurku yang menuju kepada pikun. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Jika kita lihat di sini ternyata Rasulullah SAW beliau tidak meminta panjang umur, tapi beliau minta jangan sampai umurnya pikun. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang hamba tidaklah layak meminta panjang umur, karena umur sudah ditetapkan. Maka yang Rasul minta adalah jangan sampai umurnya pikun. Saudara sekalian, ajal kita nggak mungkin bisa dirubah. Umur kita nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Umur kita itu sudah pasti, tepat.
tidak bertambah, tidak berkurang. Lihat surat Fatir, surat 35, ayat yang ke-11. Surat Fatir, surat 35, ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum min turab." Dan dialah Allah yang telah menciptakanmu dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari segumpal darah. Summa ja'alakum azwaja. Kemudian Allah jadikan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Wa ma tahmilu min unsa, tidaklah ada seorang wanita yang mengandung. Wala tad'u, tidak pula wanita yang melahirkan. Illa bi'ilmi, melainkan sesuatu itu terjadi atas sepengetahuan Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar, tidaklah seseorang dipanjangkan umurnya sehingga menjadi bertambah panjang. Wala yunqasu min umurihi, tidak pula dikurangi umurnya sehingga menjadi pendek. Illa fi kitab, umur manusia sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sungguh yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Ajal manusia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kematian pasti tiba, umur nggak menambah, nggak kurang. Maka Nabi SAW, beliau tidak pernah berdoa minta panjang umur. Bahkan pernah suatu ketika beliau berdoa minta panjang umur oleh istrinya, yaitu Ummu Habibah, Rasulullah tidak mau. Bahkan Rasul menegur istrinya yang berdoa minta panjang umur. Kita lihat, Sahih Muslim, 2286. Sahih Muslim 2286. Silakan Ibu, ada yang mau baca? Maaf Ustaz, tadi ayat berapa? 2286 Sahih Muslim. Baik, dari Abdullah radhiyallahu anha katanya pada suatu waktu Ummu Habibah istri Nabi SAW mendoa, wahai Allah panjangkanlah usiaku bersama-sama dengan suamiku Rasulullah SAW dan dengan bapakku Abu Sufyan dan dengan saudaraku Muawiyah. Maka bersabda Nabi Muhammad SAW, engkau memohon ajal yang sudah pasti tak dapat diubah, memohon jumlah hari yang sudah ditetapkan hitungannya, serta rezeki yang sudah dibagi-bagi, yang tak dapat disegerakan sebelum tiba waktunya, dan tak dapat diundur sedikit juga pun dari waktu yang telah ditetapkan semula. Seandainya engkau mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari siksa neraka atau dari siksa kubur itu lebih baik dan lebih bagus. Subhanallah. Rasul nggak mau didoakan panjang umur. Karena nggak mungkin Anda berdoa panjang umur Anda jadi nambah. Umur Anda sudah ditetapkan. Nggak nambah, nggak kurang. Coba perhatikan ini. Ketika Ummu Habibah berdoa, siapa Ummu Habibah? Istri Nabi SAW. Allahumma amti'ni bizawaji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, tolong panjangkan umurku ya Allah. Bersama bapakku Muawiyah, bersama saudaraku Abu Sufyan, bersama suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umur suamiku ya Allah, panjangkan umur bapakku ya Allah, panjangkan umur saudaraku ya Allah. Minta panjang umur. Subhanallah. Apa kemudian yang terjadi ketika Rasul mendengar doanya istrinya, didoakan supaya panjang umur? Qala, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, qad sa'altillah li ajal madrubatin wa ayamin ma'dudatin. Wah istriku,
Sesungguhnya engkau memohon kepada Allah umur, ajalmu yang sudah pasti, tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Wa ayyamin ma'dudatin, dan engkau meminta jumlah hari yang sudah pasti, yang sudah ditetapkan. Hitungannya sudah pas. Wa arzaqin maqsumatin la yu'ajil syai'an qabla hillih. Kamu minta rizki umurmu supaya ditambah, supaya kamu mendapatkan, padahal itu sudah dibagi-bagi, tiap orang sudah memiliki sendiri, waktunya sampai kapan, nggak bisa disegerakan kematiannya, nggak bisa ditambahkan, nggak bisa diundur sedikit pun dari waktu yang telah ditetapkan. Subhanallah. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, sedikit pun. Walau kunti sa'altillah ayyu'idaki min azabi finnar au azabin fil qabr kana khairan wa afdal. Wahai istriku, jika kamu minta kepada Allah berlindung dari azab neraka, berlindung dari azab kubur, tentu itu lebih utama. Kenapa kamu minta umur yang sudah ditetapkan, pengen dipanjangkan? Tidak bisa. Ajal seseorang itu kalau sudah tiba-tiba, nggak bisa gara-gara doa panjang umur, tiba-tiba umurnya jadi nambah. Nggak ada riwayat seperti itu. Coba lihat surat Al-A'raf, surat 7, ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat manusia, Allah sudah tetapkan ajalnya. Batas waktu hidupnya, kematiannya sudah tiba. Anda mau minta panjang umur kayak apa? Nggak bisa kalau Allah sudah tetapkan ajalnya. Fa'idha ja'a ajaluhum, apabila ajal mereka telah tiba, telah sampai, habis waktunya di dunia, berakhir umurnya, la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa dimundurkan sesaat saja. Wala yastaqdimun, nggak bisa pula dimajukan. Sudah pasti tepat. Maka Nabi tidak pernah berdoa untuk dirinya panjang umur. Nabi didoakan oleh istrinya panjang umur, Nabi menolak, tapi tidak suka. Sampai istrinya ditegur, kenapa kamu minta umurmu? Rizki dari Allah yang sudah ditetapkan, gak bisa dimajukan, gak bisa dipercepat, gak bisa ditunda. Sudah dibagi-bagi, sudah pasti. Kenapa minta sesuatu yang sudah pasti? Anda minta panjang umur, gak bakal nambah panjang. Umurmu sudah tepat. Mending kamu berdoa, minta terhindar dari neraka dan azab kubur. Itu lebih baik. Kembali, maka tadi Rasulullah SAW doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar umurku jangan sampai kepada pikun. Terserah mau berapa panjang umurnya. Mau dikasih 60, 70. Yang Rasul ternyata ahli silaturahim. Orang yang paling baik silaturahimnya. 63 tahun tuh. Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Subhanallah. Inilah dia Nabi yang umurnya orang yang begitu mulia di sisi Allah. Tetap saja sudah diatur umurnya sekian, ya sekian. Gak bisa nambah. Jadi di sini hikmahnya. Nggak perlulah kita berdoa minta panjang umur. Nggak nambah. Demi Allah, nggak nambah. Kan seperti tadi, surat 7 ayat ke-34, dan sebelumnya sudah saya sampaikan, surat 35, surat Fatir ayat 11. Umur nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Maka nggak perlu kita minta panjang umur. Mending kita berlindung dari umur jangan sampai pikun, berlindung dari fitnah dajjal, dari kehidupan, dari azab kubur, berlindung dari azab neraka, dari azab kubur. Itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Poin ke-7. Rasulullah membaca doa, Rabbi qini adzabaka yawma tab'asu ibadak
Wahai Rabbku, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini doa tersebut berdasarkan hadis dari Al-Bara bin Azib. Semoga Allah meridhoinya ketika menuturkan, kunna idza shallaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami apabila sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat fardu, ahbabna an nakuna an yamini, aku lebih suka berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini Rasul menghadap kiblat, beliau sebelah sini. Kami lebih suka di sebelah kanan Rasulullah. Kenapa? Yuqbilu alaina biwajhi. Karena apabila beliau selesai sholat, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Berpaling menghadap kami dengan wajahnya. Lalu beliau mengucapkan doa. Fasami'tuhu yaqul. Lalu aku mendengar doa yang dibaca oleh beliau. Rabbi qini adzabaka yauma tab'as. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, perlindungan dari azabmu pada hari ketika yab'as, dibangkitkan. Tab'as, kita dibangkitkan. Atau tajma', ketika kita dikumpulkan. Ibadat, yaitu segala hamba-hambamu. Semua hamba-hambamu. Mohon supaya saat kita dibangkitkan tidak dihinakan oleh Allah. Mohon ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar tidak sampai kemudian diazab oleh Allah. Ada doa yang serupa di surat Ibrahim. Surat 14. Kita bisa lihat dari ayat 40 dan ayat 41-nya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan kepadaku, ya Allah. Jadikan aku, ya Allah, agar aku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Agar aku termasuk yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucuku, ya Allah. Rabbana innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, engkau maha mendengar doa. Baru kemudian di ayat 41-nya. Rabbana fili wali walidayya. Wahai Allah, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan ampuni pula doa orang-orang yang beriman pada hari dibangkitkannya manusia nanti dihisab. Minta supaya apa? Allah mengampuni dosanya sehingga insya Allah terhindar dari azab. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Poin ke-8. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Khusus di waktu zikir pagi dan petang, maka Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca setelah sholat subuh, atau dibaca dan di pagi, atau dibaca setelah sholat asar di petang, atau boleh dibaca setelah maghrib di waktu malam. Maka ini dibaca masing-masing 3 kali, tentu setelah membaca ayatul kursi. Jadi kaidahnya di nomor 9 dulu. Baru setelah ayat kursi, baru membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 1 kali setiap selesai sholat fardu. Kecuali ba'da subuh dan ba'da asar atau ba'da maghrib. Masing-masing ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 3 kali. Karena mengiringi zikir pagi atau zikir petang. Tapi apabila zikir pagi petang Anda tidak digandeng, maka tidak mengapa. Tetap ba'da subuh sekali. Ba'da asar kemudian sekali. Ba'da maghrib sekali. Anda mau zikir pagi dan petang setelah itu, baca lagi dari awal. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Contoh. Nanti tentang zikir pagi petang, kita akan bahas sendiri setelah zikir setelah sholat. Tapi kaifiatnya. Katakanlah, saya sholat di masjid. Setelah sholat di masjid, saya berzikir. Itu sholat subuh maksud saya. Saya berzikir, saya berdoa. Maka penutup daripada zikir dan doa saya adalah ayat kursi, lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali. Kalau saya ingin melanjutkan zikir pagi petang saya di musola, di masjid saya sholat, maka
saya langsung setelah ayat kursi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Dan langsung saya gandeng dengan zikir pagi. Boleh? Boleh. Tapi andai kata saya sholat di masjid, saya ingin zikir pagi saya di rumah, saya selesaikan zikirnya di masjid. Sampai dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu saya pulang ke rumah. Saya lanjutkan zikir pagi saya di rumah. Halal. Saya ulangi lagi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Ayat kursinya 1 kali. Terserah Anda. Saya mau gandeng, ya sudah, cukup. Setelah itu langsung ayat kursi sekali, 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Saya nanti baca zikir petangnya setelah saya sampai di rumah saja. Saya sekarang lagi di perjalanan. Saya sholat, yang penting sudah sholat asar. Saya pulang sampai di rumah. Nanti sampai rumah saya mau zikir petang. Maka saya berzikir petang awali lagi dari ayat kursi sekali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 kali masing-masing. Adapun tadi setelah asar, masing-masing 1 kali. Tentang dalil. Di sini membaca ayat kursi. Kita lihat menuju ke nomor 9, yaitu poin ke-8, halaman ke-80, poin ke-9. Membaca ayat kursi. Coba Ibu buka hadisnya di kitab Bulughul Maram 347. Di situ tidak dibaca ayat kursinya, hanya dalilnya saja. Karena memang tidak disebut bacaan ayat kursinya, hanya dalilnya. Tentang dalil membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai dari sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga selain belum adanya kematian. Hadis Apa kira-kira maksudnya, Ibu? Tidak ada yang menghalangi masuk surga selama belum ada kematian. Maksudnya apa kira-kira? Masuk. Anda dijamin masuk surga setelah mati. Karena yang menghalangi surga itu kematian. Selama Anda belum mati, jangan harap masuk surga. Kapan bisa masuk surga? Kalau sudah mati. Itu maksudnya. Coba perhatikan dalil ini. Dari Abi Umamah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a barang siapa yang membaca ayat al-kursi, membaca ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, dubura kulli salatin maktubah, setiap selesai salat fardunya, penghujung daripada zikirnya ditutup dengan ayat kursi. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Tidak akan ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga selain mati. Jadi mati itulah penghalang kita masuk surga. Selama Anda masih hidup, belum mati, nggak bakal Anda masuk surga. Kapan Anda masuk surga? Kalau Anda sudah mati dan nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi apa itu penghalang masuk surga? Kematian. Maknanya apa? Anda dijamin masuk surga setelah Anda mati. Rawahus An-Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan disahkan pula oleh Ibnu Hibban. Wa zada fihi Tabrani, di dalam hadis itu menurut riwayat Imam At-Tabrani ada tambahan wa qul huwallahu ahad, dan bacaan qul huwallahu ahad. Boleh cuma satu saja, boleh. Boleh baca 3-3-nya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh. Masing-masing 1 kali, halal. Untuk zikir pagi dan petang, baru masing-masing 3 kali. Inilah saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dalil-dalil zikir sesudah selesai sholat. Maka, sekali lagi, khusus subuh dan maghrib atau asar, andai Anda setelah sholat subuh menggandeng zikir pagi langsung tidak diputus, maka cukup ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali, nyambung zikir pagi.
Tapi kalau Anda ingin zikir paginya diputus, setelah selesai sholat subuh, saya zikir dulu, kemudian saya pengen baca Quran, maka penghujung zikirnya adalah ayat kursi, lalu tutup dengan Al-Ikhlas. Cukup satu saja boleh, atau Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, masing-masing satu kali boleh. Silakan, tidak mengapa. Tutup semuanya, sudah beres. Pulang ke rumah, mungkin ada sambil ngopi dulu. Ada itu agak lapar, sarapan dulu sedikit. Lalu Anda melanjutkan zikir pagi. Yang penting Anda melaksanakan zikir pagi. Karena ini telah terpisah dengan sholat tadi, maka awali dari ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Demikian pula ba'da asar atau ba'da maghrib. Karena zikir petang, Anda bisa baca ba'da asar, atau Anda bisa baca ba'da maghrib. Dan jangan pernah tinggalkan. Inilah kaifiat ketika kita berzikir. Adapun di sini poin ke-10, setelah selesai sholat maghrib dan sholat subuh, ini khusus ini. Kapan sebaiknya dibaca? Bukan di penghujung, justru dibaca di awal. Justru dibaca di awal. Apa yang dibaca? Yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali di selesai sholat subuh, selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, isya, duhur, asar, maka tidak ada isya, zuhur, asar, maka tidak ada. Khusus setelah selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Berapa kali dibaca? Dibaca 10 kali. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dibacanya secara rutin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kenifakan dari kita. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang tiada tara. Tapi ingat sekali lagi, ikhlas. Dengan demikian, seluruh rangkaian zikir setelah selesai sholat habis. Sekarang ada tambahan di poin ke-11. Bertasbih dengan tangan. Jadi disunahkan ketika kita zikir setelah sholat, gunakan tangan. Dan itu pun tangan kanan. Riwayat tentang tasbih dengan menggunakan tangan kanan mempunyai redaksi yang bermacam-macam. Maka sudah selayaknya kita mengakui keumuman dalil yang lain. Salah satu contoh di situ disebutkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya semoga Allah meridhoinya, dia bertutur, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqitu tasbiha biyaminih. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung bacaan tasbih, yaitu ketika zikir setelah selesai sholat, dengan jari-jari tangan kanannya. Ini jari-jari tangan kanannya. Di awal pertemuan yang lalu sudah saya contohkan. Ini tangan kanan semua. Ini sudah 33. Gimana caranya? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 berapa? 28. Jempolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 28 tambah 5 berapa? 33. Subhanallah. Sudah, ini tangan kanan. Jari jemari Anda bisa bersedekah. Nggak usah pakai alat yang lain. Mau itu maaf tasbih misalkan, atau stopwatch yang kecil, cekrik, atau cemtet, nggak usah. Ini tangan kita. Rasul menggunakan itu. Tapi Ustaz, kan tasbih hanya sekedar alat. Iya betul. Tapi Anda dengan tangan itu tentu lebih utama. Itu contoh Rasul. Coba saya ulangi lagi. Dengan
petunjuk di sini. Lihat jari kita. 1, 2, 3, lalu ujung paling atas. 4, balik lagi. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 paling ujung, balik lagi. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 itu masing-masing 3 buku jari. Tambah paling ujung, turun lagi jadi 7. 7 kali 4, 28. Sedangkan ibu jari 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, 33. Beres. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Beres. Otomatis ini menjadi 28, ini kemudian 5. Cukup jari jemari Anda. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Kemudian kita lihat poin ke-12 terakhir. Bacaan-bacaan di atas ucap ketika kita masih tidak berpindah tempat setelah sholat, maksudnya tidak keluar. Ingat, yang mungkin pindah sedikit, kadang-kadang agak sesak, pindah ke belakang, pindah ke samping, silakan. Yang penting masih berada di dalam tempat sholat. Jangan keluar. Adapun nanti setelah bacaan ini, Anda kemudian melaksanakan sholat ba'diyah, monggo, mau di masjid silahkan, bagi laki-laki tentu saja, mau di rumah silahkan. Ustadz, bagaimana kalau zikir saya di masjid, sholat wajib saya di masjid, saya pengen zikirnya di rumah, nggak ada masalah. Yang penting jangan tinggalkan zikir. Tentang tempat tidak menjadi keutamaan. Tapi rangkaiannya biasanya, kalau orang sudah selesai sholat di masjid, pulang ke rumah untuk melanjutkan zikir pasti banyak godaan. Dari keluarga, nanti ada pasangan, belum lagi makanan, belum lagi nanti malas, dan seterusnya. Maka sebaiknya lakukanlah zikirnya di masjid. Rasul biasa demikian. Giliran sholat sunnahnya baru beliau pulang di rumah. Tapi intinya, dimanapun kita berzikir, yang penting jangan tinggalkan zikir setelah kita selesai sholat fardu. Ingat, fardu, bukan sholat sunnah. Saudara sekalian, apabila sunnah-sunnah tersebut yang kita awali dari poin pertama, ketika assalamualaikum, assalamualaikum, baca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, lalu la ilaha illallah, tutup dengan Allahumma la mani alima a'taita, kemudian ulangi lagi la ilaha illallah, dan seterusnya sampai ditutup ayat kursi, lalu al-ikhlas, al-falak, an-nas, maka insya Allah semua perbuatan itu jika kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya setelah sholat wajib, ia telah menerapkan sekitar 55 sunnah, bahkan terkadang bisa lebih banyak jika diterapkan pada sholat subuh dan sholat maghrib, yaitu zikir pagi dan petangnya. Allahu Akbar. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Makanya bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah akan selalu mengingatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah, dan Allah pun insya Allah senantiasa mengingat kita. Wallahu a'lam. Demikian, saudara sekalian, saya sudahi di sini sampai dengan halaman yang ke-84 tentang sunnah-sunnah setelah sholat fardu. Insya Allah berikutnya kita akan membahas halaman 85, sunnah-sunnah yang diucapkan terkait dengan zikir pagi dan petang. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada Ibu Admin. Silakan kita bisa melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk kajian yang hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan mengamalkannya dengan baik. Ustadz, ini ada pertanyaan. Apabila tadi kan baca ayat kursi dan al-mu'awizat itu, apabila dalam zikir pagi sore itu bacanya dipisah, boleh nggak ya Ustadz?
Maksudnya dipisah seperti Eh, apa? Ayat kursi dan Al-Mu'awwizat itu 3 kali, Ya. terus sudah selesai. Nah, berkegiatan yang lain baru dilanjutkan dengan Oh, zikir. tidak dirangkai. Ya, betul. Insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Yang penting jangan pernah ditinggalkan. Karena tidak ada keharusan langsung gandeng. Kalau Anda memang mampu dan waktunya lapang, gandeng tentu lebih baik. Selesaikan semuanya. Tapi terkadang kita tidak bisa menyelesaikan. Contoh, maaf, saya contohkan saya secara pribadi. Saya setelah sholat asar di masjid, kalau saya selesaikan dikir panjang, kajian saya terlambat. Maka saya cukupkan tadi sampai dengan ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, cukup setelah selesai sholat. Kemudian apa? Nanti selesai kajian, saya masih punya waktu luang, atau nanti ba'da maghrib, kalau nggak punya luang sekarang karena menjelang maghrib misalkan, ba'da maghrib, saya akan dikir selesaikan. Bagaimana caranya? Setelah selesai dikir sholat maghrib, saya kemudian terkadang saya ba'diyah dulu, terkadang saya dikir pagi dulu, saya selesaikan semuanya. Bagaimana kalau waktunya agak sedikit luang? Setelah selesai sholat asar, saya langsung ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, 3 kali, 3 kali. Tujuannya untuk zikir petang. Boleh, sampai situ stop. Kajian. Setelah kajian, waktunya menjelang maghrib, masih ada waktu. Saya lanjutkan zikir petang. Boleh, dari mana dimulainya? Nggak usah baca ayat kursi lagi, nggak usah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali lagi. Langsung, kalau petang berarti amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Sama ketika subuh, ada kajian subuh. Jamaah juga mengajarkan kajian subuh, mendengar kajian subuh. Setelah selesai sholat subuh, sampai ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Udah nggak cukup, kajian sudah dimulai, stop. Dengarkan kajian. Selesai kajian, sisakan waktu. Baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Tapi kajian agak sedikit panjang, jeda antara selesai sholat subuh. Maka setelah selesai sholat subuh, saya berniat baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali untuk rangkaian dzikir pagi. Tapi qadarullah setelah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Nas 3 kali, kajian sudah dimulai. Stop. Saya sudah membaca. Selesai kajian subuh, setelah sholat syuruk misalkan, atau sebelum sholat syuruk misalkan, silakan. Anda tambahkan lagi dzikir paginya tadi. Selesaikan sampai selesai. Tapi yang paling baik kalau Anda berniat sholat syuruk, dahulukan sholat syuruk, baru setelah itu dzikir. Tidak ada masalah. Tidak dibatasi waktu harus tepat. Kalau sudah lewat waktu syuruk berarti nggak bisa lagi. Tidak. Kalau sudah lewat waktu asar, habis waktu maghrib tiba, berarti dzikir petang nggak bisa lagi. Tidak. Meskipun ba'da maghrib terus. Tapi memang yang paling afdol, sebagian ulama mengatakan dzikir pagi adalah ba'da subuh sampai sebelum matahari terbit. Dzikir petang adalah ba'da asar sampai sebelum matahari terbenam. Atau ba'da maghrib sebelum datangnya waktu isya. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apabila kita selesai sholat, cukup berzikir sesuai sunnah, tidak perlu berdoa mengangkat tangan. Memang tidak pernah diketahui secara riwayat. Bila Rasul selesai daripada sholat, di dalam zikir beliau dan dalam doa beliau mengangkat tangan. Tidak diketemukan dalil tentang itu. Bagaimana keadaan Rasul? Beliau terkadang mengepal tangan kanannya, lalu begini, dipegang. Kadang-kadang mencacakkan jari jemarinya begini, lalu diletakkan di atas kedua paha beliau, sambil duduk bersila. Beliau berdoa. Tidak diketemukan dalil khusus ba'da sholat fardu mengangkat tangan. Kalau nggak ketemu dalil berarti nggak ada contoh, tinggalkan. Tapi ketika ada ibadah-ibadah tertentu beliau mengangkat tangan, ikuti. Pada prinsipnya semua doa-doa yang sifatnya mutlak, yang tidak terakhir dengan muqayyad dengan ibadah sholat, monggo.
antara adzan dan qomat, angkat tangannya pun. Silahkan. Silahkan. Ketika kita berdoa setelah berwudu, angkat tangan. Silahkan. Ketika Anda menunggu waktu sebelum iqamat tiba tadi, setelah sholat qobliyah, ada waktu jeda, Anda berdoa, angkat tangan, silakan. Tidak ada masalah. Karena doa yang terpenting bukan karena mengangkat tangannya, tapi bagaimana konsekuensi kita minta dikabulkan oleh Allah doa kita, bagaimana kita menjalankan nggak perintah Allah. Ingat, dikabulnya doa tidak semata-mata karena mengangkat tangan. Apa sih penyebab yang paling utama doa itu? Iman Anda dan amal soleh Anda. Lihat suratnya. Surat 42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-26. Surat 42, surat Asy-Syura, ayat 26. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan dia, yaitu Allah, memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa yaziduhum min fadlih, bahkan menambahkan pahalanya kepada mereka dengan karunia-Nya. Setiap kita berdoa, kita pasti dapat pahala, dapat karunia Allah. Dan kalau kita dalam doa diiringi dengan iman dan amal soleh, diijabah. Bukan karena mengangkat tangan. Apa bukti iman dan amal soleh kita? Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, jawablah, katakanlah, Allah itu qarib, Allah itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan memperkenankan, mengijabah doa jika hamba-hambanya berdoa. Itu syaratnya, hambanya berdoa. Jadi Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah. Apa syaratnya supaya dikabulkan? Fal yastajibuli. Hendaklah orang yang berdoa itu memenuhi perintahku. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat keberuntungan. Selalu berada di dalam rasyid, kebenaran. Inilah dia. Jadi syaratnya doa dikabul bukan dengan mengangkat tangannya. Tapi kalau memang ada contoh Rasul mengangkat tangan, ya mari kita mengangkat tangan. Kalau tidak ada contoh Rasul, ya nggak perlu kita mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di masjid biasanya imamnya zikir berjamaah. Lebih baik berzikir berjamaah atau sendirian Ustadz? Rasulullah pernah mengajarkan diri berjamaah. Kita sudah bahas di waktu awal. Karena sedang mengajarkan. Suaranya keras. Tapi ketika sudah sampai dan hijrah ke Madinah, Islam sudah berkembang, sahabat sudah dididik oleh Rasul, mereka sudah tahu zikirnya. Maka Rasul tidak pernah lagi zikir dengan berjamaah. Keras-keras suaranya nggak pernah. Karena Allah telah turunkan suratnya. Surat 7, Al-A'raf ayat 204. 205 maksud saya. Di situ kan perintah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahra minal qaul bil huduwi wal asal. Perintahkan itu kan?
Berzikirlah kepada Rabbu fi nafsika, dalam jiwamu, dalam dirimu. Tadarruan, dengan kamu penuh dengan rendah diri, dengan penuh rasa takut, rendahkan hati Anda, dan wakhifatan, dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, tidak dengan mengeraskan suaramu. Bil hudui wal asal, baik di waktu pagi maupun petang. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan termasuk orang yang lengah. Jelas ayat ini turun. Kapan Al-A'raf ini turun? Setelah Rasul hijrah ke Madinah. Di saat Islam sudah berkembang, maka orang-orang berzikir dilarang keras-keras. Jangan kenceng-kenceng. Berbeda ketika di awal-awal Islam, Abdullah bin Mas'ud yang menyampaikan masih kecil, mendengar Rasulullah berzikir dengan suara keras karena sedang memberikan pelajaran. Maka bagaimana jika kasusnya seperti itu? Bapak, Ibu menyingkir saja dari imam. Yang tadinya safnya terdepan, minggirlah sedikit. Tapi berisik banget, Ustaz, terganggu. Ya sudah, konsentrasi Anda pada zikir Anda sendiri. Gak bisa, Ustaz, kencengnya luar biasa suaranya. Pakai pengeras, kencengnya. Pulanglah Anda, zikirlah Anda di rumah, badiahlah Anda di rumah. Tentu itu lebih baik. Karena Allah perintahkan, zikir tidak dengan mengeruaskan suara, tapi dengan perlahan-lahan, fi nafsik, dalam jiwamu. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau doa-doa yang tadi, apakah boleh dibaca juga dalam sujud atau dalam sholat kita? Yang tadi yang Allahumma a'inni ala zikrika itu. Pada prinsipnya, setiap doa yang diajarkan Rasul, boleh kita baca dalam sholat. Ketika ada kekhususan, Rasul ajarkan di belakang tiap sholat, diajarkan. Tapi ini contoh Rasul, saya mau baca juga dalam sholat, nggak masalah. Sepanjang itu ada doa sah dari Rasulullah, ya kan tidak ada larangan di sana. Dan Rasul memerintahkan apa? Perbanyak doa dalam sujud kita, dalam sholat kita. Monggo. Boleh Ustaz saya membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebelum salam? Boleh. Boleh saya membaca Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatit mahya wal min fitnatit dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Silahkan. Sebelum salam nggak ada masalah. Kalau Anda sholatnya sendiri, kalau Anda sholatnya bersama imam, jamaah, jangan, nggak bakal cukup waktunya. Demikian, wallahu a'lam. Ini untuk pertanyaan yang terkait tema hari ini sudah selesai, Ustaz. Apakah boleh dilanjutkan yang lain ya, Ustaz ya? Doa Silakan jika ada tema ada di luar tema, monggo. apa saja doa-doa Barangkali ada jamaah yang mau bertanya di ya, luar tema. ya Ustaz. Apa saja doa-doa setelah sujud dan ruku? Ustaz, ini sebenarnya udah Doa setelah sujud dan ruku, maksudnya dalam sujud dan ruku barangkali ya. bebas. Tapi kalau merujuk kepada hadis sudah kita pernah bahas, di hadis nomor 436, 437, 438 Sahih Muslim, sejak Allah turunkan surat An-Nasr, di situ doa ruku sujud sudah berubah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa yang luar biasa. Perbanyak doa ini dalam ruku dan sujud. Silakan nanti bisa diperiksa di hadis Muslim 437, 438. Rasul membaca doa ini karena mengamalkan perintah Allah di surat An-Nasr, surat 110 ayat ketiga. Maka sejak turun surat ini, Rasul senantiasa di dalam ruku dan sujudnya memperbanyak doa tadi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah jika kita sholat sunnah niatnya untuk 2 sholat sunnah, misalnya sholat sunnah wudhu dan qobliyah, dan begitu juga dalam puasa sunnah, niat 2 puasa sunnah. Hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Tiap amal tergantung niatnya.
Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Betul tiap amal tergantung niatnya, tapi Rasul tidak pernah berbuat untuk satu niat dengan niat dua amal sekaligus biar dapat pahala lebih. Coba kita buka Sahih Muslim 1861. Hadis sahih dari Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal kita itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Yang penting niat karena Allah. Maka saya mau niat, saya setelah selesai wudhu, qadarullah saya di masjid. Saya mau sekaligus, ya sholat syukur wudhu 2 rakaat sekaligus tahiyatul masjid. Saya sudah wudhu di rumah, saya sudah syukur wudhu, saya ke masjid. Pas qadarullah sampai masjid, selesai adzan. Saya mau menggabungkan tahiyatul masjid sekaligus qobliyah 2 rakaat. Sama-sama 2 rakaat. Maka saya niat sholat saya 2 rakaat ini untuk tahiyatul masjid sekaligus qobliyah. Saya niatkan syukur wudhu sekaligus tahiyatul masjid. Dan seterusnya. Termasuk saum. Qadarullah hari Senin ini tanggal 13. Maka saya berniat tanggal 13 ini bertepatan hari Senin, niat supaya untuk puasa Senin Kamis sekaligus puasa tengah bulan. Supaya dapat pahala double. Sebagian ulama berpendapat boleh. Karena innamal a'malu binniyah. Tapi yang rojih dari jumhur ulama, dari pendapat seluruh ulama yang paling rojih adalah bukan tidak boleh, tapi tidak ada contoh dari Rasul. Karena dalam urusan ibadah bukan boleh atau tidak, tapi ada contohnya atau tidak. Ternyata Rasul nggak pernah mencontohkan puasa 1 hari puasa, niatnya double. Senin Kemis sekaligus Ayamul Bait. Pas hari Arafah, tanggal 9, jatuhnya hari Kemis. Saya sekaligus niat puasa hari Kemis, sekaligus niat Arafah. Biar dapat double. Ya Kemis juga, ya Arafah juga. Saya mau niat tadi, sholatnya ini saya dobelkan, biar dapat pahala double. Ya sholat tahiyatul masjid dapat, ya sholat qobliyah dapat, pahalanya double. Tapi ini nggak pernah ada contoh dari Rasul. Ini tidak pernah ada perbuatan Rasul. Kalau Rasul nggak pernah berbuat, ya nggak usah kita berbuat. Kenapa? Jangan kita serakah urusan pahala, ngitung-ngitung pahala, seakan-akan kalau saya niatnya adalah double, berarti saya pahalanya pasti double. Memang yang memberi pahala dari ibadah kita Anda. Karena nggak ada keterangan sekali lagi. Sedangkan urusan pahala bukan urusan kita. Coba Ibu baca. An-Nisa 123. Silakan dibuka. An-Nisa surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-angan kamu. Dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Saya berangan-angan. Tadi saya sekaligus sholatnya, niatnya, syukur wudhu sama tahiyatul masjid. Biar dapat pahala 2. Kan angan-angan kamu. Apa pasti Allah berikan pahala 2? Allahu a'lam. Padahal setiap kita beramal ikhlas, Allah akan lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali kebaikan. Maka maaf, saya secara pribadi, saya berbeda pendapat dengan beberapa rekan, dan saya berbeda pendapat dengan beberapa ulama tentang niat double. Saya meyakini pendapat jumhur ulama, bahwasanya Rasul tidak pernah mencontohkan beliau satu niat untuk sekaligus 2 perbuatan, biar dapat pahala double. Wallahu a'lam. Yang tetap mau berniat, satu niat supaya dapat pahala double, ya silahkan. Tapi ingat tadi An-Nisa 123, yang ngasih pahala bukan Anda, Allah. Sedangkan contoh terbaik kita adalah Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mendobelkan niat satu perbuatan untuk dua niat sekaligus. Satu niat untuk dua amalan sekaligus. Demikian, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya ini saya gabungkan, Ustadz. Apabila ada yang berkata bahwa bacaan yang sesudah sholat subuh dan maghrib tadi itu doif, itu bagaimana pendapat Pak Ustadz? Dan apabila ada perbedaan penentuan satu Syawal berbeda, bagaimana sebaiknya mana yang diikuti? Yang mana tadi? Yang bacaan khusus sholat antara sholat subuh dan sholat maghrib? Ya, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai' yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul. Silakan Anda berdebat dhaif. Saya meyakini hadis ini sahih, telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi dinyatakan hadis sahih. Hadis yang kuat. Kalau ada yang berpendapat dhaif, silakan, tidak mengapa. Tapi saya meyakini hadis ini sahih. Dan khusus memang dibaca 10 kali setelah selesai sholat fardu, yaitu subuh dan sholat maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan tentang sholat syuruk, Ustadz. Setelah kita zikir dan baca Al-Quran, apa nih? Mohon penjelasan waktu yang tepat untuk sholat syuruk, apakah sejam atau ditambah 5 menit setelah sholat subuh berakhir. Dan ini juga ada pertanyaan, apabila ada kajian di masjid dan sudah masuk waktu syuruk, apakah kita langsung masuk syuruk atau menunggu kajian selesai baru sholat syuruk? Tafadhol, Ustaz. Coba kita cermati dulu makna lafaz dalam bab sholat syuruk itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, hadis ini sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Man sholatas subhi ma'al imam. Barang siapa yang sholat subuh bersama imam. Jama'ati ma'al imam. Berjamaah bersama imam. Memang tidak disebutkan di masjid. Tapi saya tanya, yang namanya sholat subuh berjamaah bersama imam itu di mana? Masjid. Ya tidak mungkin tidak, kecuali pasti di masjid. Laki-laki itu tempatnya di masjid. Berarti di masjid. Setelah Anda sholat, summa qa'ada, kemudian tetap duduk, tidak beranjak dari tempat duduk. Maksudnya tidak keluar dari masjid dia berada. Terus, apakah dia berzikir, apakah dia dengar kajian, apakah dia baca Quran, apapun. Zikir pagi, zikir petang, terserah Anda. Termasuk Anda cuma duduk, terkantuk-kantuk, misalkan. Ya cuma nggak dapat pahala. Cuma nungguin syuruk saja. Karena dikirnya sudah, baca Quran, lama, kemudian terkantuk-kantuk. Silakan. Kemudian apa? Sampai matahari telah terbit dengan sempurna. Matahari telah terbit dengan sempurna. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat di jadwal waktu sholat, biasanya kalau Ramadan imsak, subuh, syuruk, duha. Kalau nggak Ramadan nggak ada imsak, subuh, syuruk, duha. Waktu syuruk yang disebutkan di dalam jadwal waktu sholat adalah waktu habisnya waktu subuh, yaitu waktu ketika matahari sedang terbit. Adapun waktu syuruk adalah ketika matahari telah terbit dengan sempurna. Kapan matahari dikatakan terbit dengan sempurna? Prosesnya kira-kira 1/4 jam atau 20 menit. Paling aman 20 menit. Ketika matahari sedang terbit, mulai terbit, habis waktu subuh. Itulah waktu syuruk yang ada dalam jadwal. Habisnya waktu subuh. Adapun sholat syuruk bukan di situ waktunya.
Karena matahari sedang terbit, haram sholat sampai sempurna. Terbitnya matahari sampai sempurna kira-kira sekitar 20 menit. Maka dari waktu itu tambahkan kira-kira 20 menit. Itulah waktu syuruk. Matahari sedang terbit, haram sholat. Coba perhatikan. Silakan. Kalau nggak mendung, lihat jadwal waktu sholat. Lihat waktu syuruk. Pada saat waktu syuruk, itu matahari sudah mulai nongol. Persis matahari sudah mulai keluar. Kecil, tetapi sudah mulai ada. Sampai sempurna, matahari sudah nggak ada lagi di sudah sempurna terbitnya, maka waktu syuruk telah habis. Maksudnya matahari telah terbit dengan sempurna. Maka waktu sholat subuh tadi yang tadinya habis, begitu telah sempurna waktu matahari terbit sempurna, itulah saatnya Anda sholat syuruk. Persis masuknya awal waktu duha. Ibu lihat, Bulughul Maram 176. Kenapa di saat waktu isyraq matahari sedang terbenam, terbit itu nggak boleh sholat? Sebab waktu yang diharamkan sholat salah satunya adalah ketika matahari sedang terbit sampai sempurna betul-betul. Coba lihat, silakan dibaca. Dalam riwayat Muslim juga dari Uqbah bin Amir, 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat dan menguburkan mayat. Ketika matahari baru terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah hingga condong ke barat, dan ketika matahari akan terbenam. 3 waktu ini haram sholat. Anda ketinggalan sholat subuh, tiba-tiba matahari sudah terbit, langsung ada sholat subuh, haram, dosa besar. Kapan Anda sholat? Tunggu sampai sempurna matahari terbit. Baru Anda boleh sholat. Itulah waktu syuruk. Maka setelah sempurna matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin, maka insya Allah itulah yang disebut sholat isyraq. Lalu, Ustadz, bolehkah sholat isyraq itu dilakukan tidak pada waktunya? Boleh. Jika mendengar kajian Ustadz, syuruknya katakanlah tadi jam 5 lebih 50. Harusnya sholat isyraq jam 6:04. Tapi kajiannya sampai 6:30. Bolehkah sholat syuruknya 6:30? Halal, boleh, tidak mengapa. Jangan sampai lagi ada kajian, Anda sholat, gak dengerin kajian. Jangan. Mendengarkan kajian hukumnya wajib. Sementara sholat isyraq hukumnya sunnah. Meskipun pahalanya seperti sempurna ibadah haji dan umrah. Cari mana yang lebih utama. Maka insya Allah yang nggak boleh sholat isyraq di saat matahari sedang terbit. Tetapi kalau sudah sempurna terbit, bahkan sudah agak meninggi, sudah masuk waktu duha, baru sholat syuruk, nggak masalah. Yang penting rangkaiannya adalah sholat berjamaah bersama imam, tidak meninggalkan tempatnya di sana sampai matahari telah terbit dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Sempurna. Wallahu a'lam. Afwan Ibu, saya qadarullah ada kepentingan, ada urusan lain. Jadi saya mohon maaf, kali ini saya tidak bisa menemani sampai dengan waktu yang cukup panjang. Karena sudah habis juga tadi kajian kita dan bahasan pertanyaan yang sesuai dengan kajian kita pada sore hari ini sudah habis. Maka mohon maaf kepada para jamaah. Kami sudahi kajian kita pada sore hari sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang di jadwal yang sama. Qadarullah yang harusnya adalah Jumat pekan pertama, karena rupanya admin ada kepentingan sehingga kita alhamdulillah ketemu pada waktu ini. Insya Allah untuk berikutnya tetap jadwal kita adalah Jumat pekan pertama ba'da asar. Wallahu a'lam. Mari saudaraku sekalian, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada semuanya, wabil khusus kepada para pengurus dari Hidayah Nurul Iman dan semua jamaah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Afwan, saya mohon pamit.
Wafikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatat sebagai amalan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dengan baik. Dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Demikianlah maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan. Hari Jumat minggu pertama semoga dimudahkan. Silahkan dibuka YouTube MT Hasanah ini untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Wa barakallahu fikum wassalamualaikum. Jazakumullah khairun Ustadz.